Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 1 Januari 2021, Jumat pertama di bulan Januari. Tanggal cantik, tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Selamat tahun baru untuk sahabat setia Gowori sekalian. Tahun 2021 hidup baru, semangat baru, dan pengharapan baru untuk kita semua. Bahwa tahun 2021 pasti lebih baik, penuh berkat dan sukacita dari Tuhan berlimpah untuk kita sekalian. Hari ini kita merayakan Hari Raya Maria Bunda Allah. Dogma Maria Bunda Allah merupakan dogma Maria pertama yang diajarkan sejak konsili Efesus pada tahun 431. Keibuan ilahi atau divine motherhood dalam istilah Yunani disebut sebagai Theotokos, dalam istilah Latin disebut Mater Dei atau birth giver of God, yang melahirkan Allah. Dogma ini dikeluarkan untuk melawan bidaan Nestorian yang membedakan dalam diri Yesus ada dua kodrat terpisah, yakni Yesus sebagai pribadi yang insani dan Yesus sebagai pribadi yang ilahi. Kaum Nestorian juga menolak gelar Maria sebagai Bunda Allah dan menyebut Maria hanya sebagai Bunda Kristus atau Christotokos. Untuk menjelaskan dogma ini, saya mau pakai analogi demikian. Ibu saya disebut Ibu Luki, Buluk singkatannya. Namun kini ibu saya disebut sebagai Ibu Romo, ibunya si Romo Luki. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat setia Gowori sekalian, saya kira demikian juga dengan Bunda Maria. Bunda Maria disebut sebagai Bunda Allah karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ia menjadi Bunda Yesus yang insani, juga Bunda Yesus yang ilahi. Maka sosok Bunda Maria menjadi tokoh spesial dalam gereja. Karena sejak dari semula ia telah dipersiapkan Allah untuk menggenapi rencana keselamatan Allah. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 16 sampai dengan 21. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada akhir ini Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi mereka menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat tahun baru, Happy New Year untuk kita semua. Yang namanya memastikan sesuatu kabar adalah baik dan bijak.
Ada beberapa tagline yang mengatakan saring sebelum sharing, bijak menggunakan jempol, pastikan sebelum menyebarkan, supaya kita semua menjadi netizen yang cerdas dan bijak. Nggak mudah terprovokasi terhadap berita-berita yang hanya menjadi kasak kusuk alias hoax belaka. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang para gembala yang bergegas cepat-cepat memastikan kabar gembira yang didengarnya dari malaikat. Mereka berangkat ke Bethlehem dan memastikan kabar yang mereka dengar sungguh tergenapi dan benar. Maka para gembala itu dikisahkan kembali sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat sesuai dengan kabar gembira yang disampaikan kepada mereka. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, perkembangan media sosial zaman sekarang terkadang membuat orang bingung, tergiring oleh berbagai macam opini-opini negatif, terprovokasi dengan berita-berita palsu dan lain-lain. Mari kita meneladani sikap para gembala yang memastikan berita sebelum mewarta. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang cerdas dan bijak, secara khusus di era milenial ini, supaya dalam arus gelombang media sosial di zaman sekarang, kita tidak mudah terprovokasi, digiring opini dengan berita-berita hoax, tapi kita mau senantiasa menjadi pribadi yang cerdas, penuh hikmat, dan ingat, saring sebelum sharing. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.